Ya, kita kalau ngeritik Syekh Albani itu nggak pernah kalau kita bilang tipu daya gitu, nggak pernah. Atau kita bilang Syekh Albani terlaknat gitu, jahil, kita nggak ada kalam-kalam begitu dalam kamus kita, ya. Jadi dalam kamus kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermanhaj aqidah Asy'ariyah, bermazhab Syafi'i atau al-mazahib al-arba'ah, ataupun bertasawuf Junaidiyah, Syaziliyah, Ghazaliyah, atau Naqsyabandiyah, Qadiriyah dan sejenisnya, kita nggak ada kamus tuh menghujat orang tuh, nggak ada kamus. Tapi ketika kita dibantah, biasanya kita diperlakukan seperti itu. Maka saya ingatkan teman-teman tidak usah membalas serupa. Idfa billati hiya ahsan. Ketika membalas, balas saja sebaik mungkin. Ya. Oh, tersinggung ya. Siapa sih nggak tersinggung? Manusiawi. Tapi kan kita diajak untuk berakhlak. Berakhlak itu di atas standar manusiawi. Gitu. Dalam hal ini perihal tentang seorang pakar hadis, ya saya masih nyebut pakar hadis loh ya, yang bernama Syekh Albani, rahmatullah alaih. Ya. Karena bagi kita dia masih muslim, ya, bagi kita dia seorang yang punya jasa dan ada kiprah lah dalam ilmu hadis. Syekh Albani, ya. Kebenaran di tangan saya ada kitab Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang bertanya, sebenarnya saya malas nanggepin yang begini-gini karena udah nggak masaknya. Antum aja tuh yang nanggepin ya, Buya Zulfikar ya, Antum Lari Tuhan, Buya Sidi Musa itu yang nanggepin. Cuma karena ini berkaitan dengan personal saya ya oke, saya tanggapin ya. Al-Imam Abu Hanifah itu punya murid namanya Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Muhammad Hasan Syaibani ini punya ashab lah, punya murid bernama Isam ibn Yusuf al-Balkhi. Isam ini sering dinukil oleh tokoh-tokoh yang berdalih mengenai hujjiyat, bahwa kalau kita bermazhab sesuatu, kita boleh ninggalin mazhabnya. Tuh. Pendapat siapa yang dipakai? Isam. Nah. Jadi imam siapa tadi? Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah punya murid siapa? Muhammad bin Hasan Syaibani. Imam Syafi'i itu berdebatnya sama Muhammad bin Hasan Syaibani. Muhammad bin Hasan Syaibani ini, beliau salah satu periwayat kitab Al-Muwatta' Malik. Jadi beliau sendiri itu punya guru banyak. Guru fikihnya Imam Abu Hanifah, guru hadisnya Imam Malik. Masih banyak gurunya yang lain. Kita ada beberapa kitab beliau. Dan ya di zaman itu footnote itu nggak ada, orang pakai body note. Jadi rujukan itu di dalam teks. Rujukan ada di dalam teks. Maka dalam hal ini teman-teman, pandangan Isam bin Yusuf al-Balkhi ini kemudian menarik untuk dipakai oleh Syekh Albani. Limaza? Kenapa? Karena Isam ini punya pendapat yang tajam mengkritisi siapa yang dikritisi? Setiap orang yang taklid. Setiap orang yang taklid. Kita taklid kan? Tapi ingat, taklidnya ahli hadis. Antum misalnya ngaji hadis nih Darussunnah 4 tahun. Taklidnya anak Darussunnah, mahasiswa Darussunnah itu beda sama taklidnya orang awam, itu beda. Taklid apa? Taklid manhaji namanya. Cuma manhajnya yang ditiru. Tapi kalau di luar, antum tahu aja ini hadis riwayat Syanu, udah dianggap tidak taklid. Bagi kita itu masih taklid. Bagi saya itu masih taklid. Bahkan dapat hadis yang berbeda, tapi nazariyatnya, teorinya diambil dari seorang imam, ini pun masih kita anggap bagian dari taklid, ya. Sembari nunggu teman kita ini ya, Sidi Musa sama Bang Ido, sahih? Semua? Dodo, sorry. Ya, kayak sampai keringetan coba. Nah, Syekh Albani menulis satu fasal. Apa fasalnya? Tarkul atba' ba'da aqwali a'immatihim ittiba'an lisunnah. Sikap
para pengikut meninggalkan pandangan imamnya ittiba'an li sunnah, karena mengikuti sunnah. Ini diksi ini berbahaya ini. Bahayanya apa? Sang imam gak ikut sunnah. Bahaya gak? Hadza khatrun azim. Ya, ini bahaya. Ini diksi ini bahaya. Ya. Lalu dia pakai ayat, walidzalika kulluhu kana atba'ul a'immah sullatu minal awwalin wa qalilu minal akhirin. Loh, surat Waqiah ini enggak ada kaitan dengan itu. Ya, surat Waqiah ini tidak ada kaitan dengan itu, ya. La ya'khuzuna bi aqwali a'immatihim kulliha. Tidak mengambil semua kalam imamnya semua. Bal qad taraku katsiran. Wah, ini kalimatnya luar biasa ini. Bahkan mereka meninggalkan kebanyakan kalam imam mereka, lamma zahara lahum mukhalafatu ahli sunnah. Ketika terlihat bahwa imamnya meninggalkan mukhalafah, berselisih dengan sunnah. Lalu dia sampai kepada contoh, hatta annal imamaini Muhammad bin Hasan wa Aba Yusuf rahimahumullah, sehingga murid Abu Hanifah tadi, siapa namanya? Muhammad bin Hasan. Dia punya teman yang lebih kuat sebenarnya, namanya Abu Yusuf, gelarnya Qadi, Al-Qadi Abu Yusuf. Qad khalafa syaikhahuma Aba Hanifah fi nahfi thulusil madhab. Menyelisihi gurunya Abu Hanifah sekitar sepertiga persoalan mazhab. Kok bisa? Wajar, Muhammad bin Hasan, Abu Yusuf sudah sampai derajat mujtahid mutlak. Jadi nggak masalah. Antum udah nyampe belum? Derajat mujtahid mutlak. Kalau sudah, ayo silakan, nggak apa-apa. Kita nggak ngelarang kok. Maka dalam usul fikih kita, al-ijtihad maftuh ila yaumil qiyamah. Bab ijtihad, antum berpotensi jadi mujtahid, itu sangat terbuka. Apalagi sekarang ada Google, ya kan? Ada Syamilah, itu udah ejekan sebenarnya, ya. Orang dulu itu mulazamah, baru jadi. Sekarang masa cuma dengan baca-baca aplikasi doang jadi? Ya, nggak bisa. Tetap saja orang yang mulazamah berguru itu beda hasilnya dengan orang yang baca aplikasi, benar nggak? Kalau dulu kan baca kitab. Nah, wa kataba al-furu'a kafilatan bi bayani dzalik wa nahwi hadza yuqalu fil Imam al-Muzani. Nah, lalu dia pindah ke imam murid Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid yang lebih terkenal dari yang lain, namanya Al-Muzani. Jadi Imam Syafi'i itu punya murid, ada Buwaiti, ada Muzani, ada Muradi, ada Al-Qarabisi, ada Al-Humaidi, termasuk Imam Ahmad ibn Hanbal. Banyak murid beliau itu. Tapi yang terkenal meruatkan mazhabnya itu Muzani, Buwaiti, Muradi. Ya, Rabi' Al-Muradi. Al-Qarabisi karena berpolemik dengan Imam Ahmad dalam bab akidah, akhirnya disingkirkan. Jadi dulu persoalan masalah akidah yang sensitif itu membuat orang kemudian meninggalkan sahabatnya, temannya. Nah, Imam Muzani jadi nukil dan dianggap keluar, ya, dia berbeda dengan Imam Syafi'i, kira-kira begitu. Ya. Lalu seperti yang saya katakan tadi, masuklah ia kepada Imam Isam ibn Yusuf al-Balkhi. Nah, kita coba lihat di nomor 2, kutipan nomor 2. Karena ini diksi yang digunakan tipu daya, ya. Kalimat tipu daya itu, teman-teman, itu adalah warisan Syekh Albani. Karena Syekh Albani menyebut Sidi Abdullah Al-Ghumari melakukan tipu daya. Ya. Melakukan tipu daya itu di muqaddimah sini. Itu udah gayanya begitu. Jadi nuduh orang yang beda sama dia, mungkin karena nukilan yang berbeda atau cara membaca teks yang berbeda, dianggap menipu umat. Kita nggak akan menggunakan diksi yang sama, bagi kita ini hal yang biasa aja, ya. Kalaupun salah kutip, ya kita perbaiki, ya toh. Kita nggak akan ngotot dengan kesalahan yang kita punya. Semoga ini bukan seperti yang orang napas itu. Kelas?
Nah, sebenarnya Syekh Albani ketika nulis ini dia sudah memprediksi, tapi dia menyebutnya juga nggak enak ya. La yubadir ahadun minal qalidin la ta'ni fi mashrab hadzal kitab. Jangan buru-buru dong mengkritisi kitab ini gitu. Jadi dia sendiri sudah prediksi bahwa kitab ini bakal dicecar habis-habisan. Jangan buru-buru dong gitu. Makanya saya benar ketika saya beli kitab ini langsung dari pagi isya'nya udah selesai bacanya. Nah, memori itu lama, itu waktu masih S1. Lalu waktu diundang ke Malaysia di Sarawak, saya ditanya pandangan Syekh saya tentang Syekh Albani. Kita nggak bilang dia menipu umat, enggak. Kita nggak bilang dia membodohi umat, enggak. Dia menyebutkan dalam hamish. Apa arti hamish? Hamish lughah Arabiyah. Hamish artinya footnote, bukan hadis. Ya, Sidi Musa udah marah-marah tuh ya. Ya, saya dikasih unjuk. Kan saya nggak punya Facebook, tapi saya dikasih unjuk. Ya, syukran ya Musa. Orang kayak gitu kita maklumin aja. Jadi emang orang kalau udah benci duluan, udah nggak seneng, itu hamish kedengerannya hadis. Ya, la masalah. Apakah ini masalah? Ya bagi kita nggak masalah. Cuma dianya yang masalah. Dia nuduh kita menipu umat, dianya begitu gitu ya. Jadi ghairu mutqin, kalau belum jelas jangan kemudian disampaikan dulu lah. Nah, ketika saya ditanya di Sarawak, itu memori lama kan kita, memori lama termasuk waktu itu di Pekanbaru, ya bis Pekanbaru juga sama. Itu memori lama yang kita pakai ketika membahas. Jadi langsung diminta membedah kitab sifat salat Nabi. Ya saya pakailah yang saya ingat itu. Nah, alhamdulillah masih banyak yang nemplok daripada yang enggak. Apa yang saya ingat? Bahwa Syekh Albani menyebutkan di hamish. Apa yang dia sebutkan? Kalam ini. Tapi waktu itu saya memang nggak menyebutkan bahwa ini bersumber dari Isam bin Yusuf al-Balkhi. Ya mungkin itu kita sempurnakan ya. Bahwa kita menyebutkan di hamish, orang kalau sudah paham dalam tradisi keilmuan kampus atau dimanapun, kalau kita sebut di footnote, berarti nukilan nggak? Nukilan. Seharusnya Albani mengkritisi nukilan ini. Tapi apa yang terjadi? Nah, itu antum kalau baca bakal salah paham. Bingung, ini kalam Albani atau kalam Isom? Kenapa? Ini sebagai contoh nih. Jadi di bab mengenai Isam ya, bin Yusuf al-Balkhi min ashabil Imam Muhammad wa minal mulazimin al-Imam Abi Yusuf, ya, di antara murid Muhammad bin Syaibani dan Abu Yusuf, yufti bi khilafi qaulil Imam Abi Hanifah katsiran, berfatwa dalam hal yang banyak berbeda dengan imamnya, yaitu Abu Hanifah. La'annahu la ya'lam dalil wa kana yazhar lahu dalilu ghairihi fayufti bihi. Kenapa? Karena dia tidak tahu dalil. Ketika jelas ada dalil pada dirinya, ya, dalil orang lain, suara apa itu? Fayufti, maka dia berfatwa dengannya, ya. Lalu ada footnote di bawahnya. Setelah itu, walidzalika kana yarfa' yadayhi inda ruku'i war raf'i minhu. Ketika bab mengangkat tangan ketika ruku. Ketika mau ruku, angkat tangan enggak untuk Allahu Akbar, angkat tangan lah. Bukan pas rukunya, ketika mau ruku. War rafa' minhu, dan ketika bangkit. Ya. Kama huwa fi sunnatil mutawatirah. Tapi Abu Hanifah kan tidak. Begitu maksudnya. Lalu di nukilan itu footnote 2. Summa 'allaqa 'alaihi biqauli wa qad ajada. Lalu Albani mengatakan Isam memberikan taklik, dan takliknya bagus, ajada. Pakai kalimat qultu.
Disebutlah kan kalimat di situ riwayat butlan kalam makhul. Tapi ketika dia menukil, kata Albani ya, qultu yu'lamu minhu butlanu riwaya makhul an Abi Hanifah anna man rafa'a yadi fi shalah fasadat salatu allati ikhtarra biha amiru katibil itqani kama marra fi tarjamatihi fa inna Isam bin Yusuf kana min mulazimi Abi Yusuf wa kana yarfa' falau kana litilka riwaya aslun la alima biha Abu Yusuf wa Isam. Lalu dia di tengah-tengah mengatakan qala wa yu'lam aidan anna al-Hanafi law taraka fi mas'alati mazhabi imamihi liquwwati dalili khilafihi la yakhruj bihi an rabqat at-taqlid. Jadi dia menukil kalam yang ia nukil sini, apa katanya? Dan diketahuilah bahwasannya seorang Hanafi law taraka, seandainya dia meninggalkan satu masalah imamnya misalkan mengatakan A, lalu dia nggak begitu, maka dia tidak keluar dari lingkaran taklid. Bal huwa 'ainu taklid fi surati taklid. Ya, itu juga taklid, tapi dalam bentuk meninggalkan taklid. Lalu dia mengatakan, ala tara anna Isam bin Yusuf taraka mazhab Abi Hanifah. Bukankah kamu melihat, ya, Abu Yusuf meninggalkan mazhab Abu Hanifah? Fi adam ar-rafa' wa madzalika huwa ma'dud fil Hanafiyah. Qala. Dinukillah qalanya ini. Wa ila Allahil mushtaka min jahalati zamanina. Ya. Dan kepada Allah lah mushtaka, tempat mengadu. Min jahalati zamanina, karena adanya orang-orang jahil di zaman kita. Haitsu ta'inuna ala man taraka taqlid imamihi fi mas'alatin wahidatin liquwwati tadil. Terus di belakangnya wa innamal ajab mimman yatashabbah bil ulama wa yamshi masyahum kal an'am. Kalam ini, teman-teman, kalamnya begitu aja, ya. Albani tidak mengomentari nukilannya. Dia mengatakan apa? Orang yang bertasyabbuh dengan ulama tapi dia berjalan kal an'am wa yamshi masyahum kal an'am, berarti dia kan menyetujuinya. Jadi yaruddu al-adu bi kalamin akhar, dia menolak orang lain dengan menukil kalam orang lain. Cuma dia hati-hati, gak dia taruh di tengah kitab, di badi kitab, ditaruhnya di footnote, ya. Nah, ini yang kita kritisi sebenarnya. Jadi nggak lebih dari itu, ya. Ya, ini punyanya Laknawi ini, ya. Nah, di depan sini teman-teman, Syekh Albani menyebut Al-Ghumari, Masya Allah, ya. Saya sudah ringkas beberapa. Kita nggak perlu melakukan itu. Tapi kita juga harus akui, Syekh Al-Ghumari sendiri memang pedas kalimatnya tetap Albani, ya. Nah, itu tradisi kita nggak perlu tiru. Kata Al-Ghumari, Albani ini mubtadi. Apa kata Al-Ghumari, Albani mubtadi, maka dia tulis kitab Al-Qaulul Muqni' fi Raddi Al-Albani mubtadi. Muqni' itu arti asalnya yang mencukupkan. Tapi kalau terjemahkan, kalam sederhana, nggak usah panjang-panjang deh mau nolak Albani. Makanya dia nggak niat serius membalasnya. Cukup 20-an halaman. Diajaklah oleh Albani. Masa cuma 24 halaman mau ngelawan gua, kira-kira begitu. Nukilan itu sudah saya tulis beberapa, silakan antum lihat, ya. Jadi ini, ya, kita nggak ada kebencian kepada Syekh Albani, cuma kita mengkritisi ketika Syekh Albani menolak bermazhab tapi dengan menyetujui kalam-kalam seperti ini. Bahkan Sahibul Maqal ini yang mengatakan al-ajab mimman yatashabbah bil ulama wa yamshi masyahum kal an'am,
Sungguh aneh orang yang berpenampilan ulama, tapi mengikuti langkah mereka seperti binatang ternak. Itu imamnya sendiri bermazhab nggak? Bermazhab dia. Gitu ya. Nah, itu lengkapnya. Adapun yang saya sampaikan waktu di Malaysia ataupun yang di Pekanbaru, yaitu yang sebatas yang kita ingat, karena saya tidak bawa kitab ini. Nah, kita masih bisa ingat bahwa itu ada di Hamis, ya udah syukur. Ya, alhamdulillah. Ya, antum bisa bayangkan saya beli kitab ini tahun berapa dulu ya? Udah lama banget. Masa-masa kawan kita, Ustadz Abdul Aziz masih buka kitab di Ciputat. Udah nggak ketemu ya? Ustadz Abdul Aziz, antum. Jauh sebelum Ustadz Asfi, karena Ustadz Asfi belajar di situ. Kayak sekarang tentang Syekh Saleh Fauzan. Nah, ini yang rame nih ya. Jadi ada yang ngamuk-ngamuk kepada kita, nggak apa-apa sih ngamuk-ngamuk lah ya. Mengenai saya mengkritisi, mohon maaf ya, antum yang tamatan pesantren modern, kok di pesantren modern digunakan kitab Syekh Saleh Fauzan untuk akidah, tapi itu kelas yang sangat berbahaya. Kelas 5 apa kelas 6? Kelas 5 ya, kelas 5 kelas 6. Saya dikabarin kelas 5 dan kelas 6. Kenapa? Syekh Saleh Fauzan di buku daras yang itu menyebutkan bahwa istighosah atau tawassul dan juga tawassul itu syirik akbar. Apa arti syirik akbar? Ya. Nah, sekarang kalau antum nggak percaya sama kitab yang kecil itu, kita bawain kitab yang lebih gede. Nih, Ighatsatul Mustafid, I'anatul Mustafid li syarhi kitab tauhid. Jadi di Saudi dan di beberapa tempat orang itu rata-rata ulama-ulama salafi itu hampir semua nulis tentang syarah kitab tauhid atau mengajarkannya. Ya, itu hampir. Syekh bin Bas syarah kalaminya itu dibuat buku. Ya, ada nanti yang akan kita bedah juga ada ya. Siapa namanya? Al-Badr itu. Saya lupa namanya itu. Itu juga nanti kita bedah bahwa ketika dia menyebut Ahlus Sunnah Asy'ari, dia kemudian membuat framing baru bahwa Asy'ari itu versi dia ada. Beda dengan versi kita. Asy'ari itu terbagi dua gitu. Asy'ari beda dengan Asy'ariyah. Kayak sekarang mereka bilang Syafi'i beda dengan Syafi'iyah. Ya, lagu lama itu. Kalau bahasa kawan kita di Pekanbaru, Ustaz Alnof, itu mah lagu lama gitu. Karena malas sih nanggepin, cuma kalau antum emang pengen tahu, benarkah dia mengatakan beristighosah? Istighosah? Istighosah itu artinya apa? Meminta kepada Allah dengan melalui makhluk. Bukan minta ke makhluk. Misalnya datang nih ke ulama, tak tolong, doain kita dong gitu. Mirip-mirip tawasul. Maka definisi istighosah tawasul ini kadang-kadang ambigu. Tapi bagi Syekh Saleh Fauzan, istighosah ataupun tawasul artinya sama. Apa artinya? Meminta kepada selain Allah. Coba antum tanya kepada semua ulama Ahlus Sunnah. Apakah benar istighosah tawasul itu minta kepada selain makhluk? Enggak ada satupun. Jadi definisi kita sudah beda. Maka sering saya katakan, istighosah tawasul versi Syekh Saleh Fauzan, Syekh bin Bas, itu syirik. Kenapa? Karena istighosah versi mereka itu meminta kepada selain Allah. Istighosah versi Asy'ari dan Sufi bukanlah istighosah yang dimaksud. Istighosah para Sufi, para ulama Asy'ariyah itu istighosah meminta kepada Allah dengan menyebutkan nama Nabi. Dalilnya ada di mana? Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Ya. Ada juga di Ibnu Majah, ada juga di riwayat-riwayat yang lainnya, beragam. Ya Allah, ya, inni atawajjahu bika, ya atawajjahu ilaika bi nabiyyika. Ya Allah, aku menghadap kepadamu dengan nama nabimu, dengan nabimu. Ya Muhammad. Nah, di situ ada nida namanya. Memanggil. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi. Aku menghadap dengan menyebut namamu, dengan berhadap bersamamu, menghadap kepada Allah. Jadi ngadap mintanya ke siapa? Jadi bi sama ila aja udah beres sama kita. Kita nggak usah repot. Ya kalau udah ngaji jurumiyah lah cukup lah ya.
Ya, bab ila mabi kan beda. Ya kan? Di sini coba teman-teman. Di kitab ini cetakan Manaratul Kutub. Ini jangan-jangan tumpunya nih Buya Zulfikar. Fathul Majid ya, ini Kairo ini cetakannya. Ketika dia mensyarah kitab Tauhid Muhammad Abdul Wahab, dia mengatakan di sini nukilannya bahwa istighosah terbagi dua. Istighosah yang boleh sama yang nggak boleh. Dia punya juga. Istighosah yang boleh itu misalnya saya bilang, Sidi Musa tolong dong. Yang begini boleh. Ya iyalah, masa nggak boleh. Yang nggak boleh itu apa? Al-istighosah bil makhluk, ya, fima la yaqdir alaih, terhadap hal yang makhluk itu nggak sanggup. Kal istighosah, lalu dia kasih contoh seperti istighosah bil amwat wal ghaibin, seperti istighosah dengan yang sudah mati ataupun yang gaib, yang jauh. Syirkun akbar, maka istighosah ini adalah syirik yang akbar, jelas. Kalau syirik, pelakunya musyrik gak? Ya musyrik. Kafir gak? Ya kafir jadinya. Ini bahayanya. Kenapa? Dalilnya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Kafir itu terbagi dua, ahli kitab yang ingkar kepada kitab, dan yang kedua, musyrik. Jadi kalimat syirkun akbar ini berbahaya muncul di sini. Li'annahu yastaghitsu biman la yaqdiruna ala syai'in abadan. Karena orang ini beristighosah dengan orang, dengan zat, dengan sosok yang tidak sanggup untuk melakukan apapun. La yaqdiruna ala syai'. Nah, ini bahaya ini. Dia menyebut nabi dengan kalam begini. Karena nabi termasuk yang sudah meninggal. Ya, tidak sanggup melakukan apapun ala syai'in abadan, selama-lamanya. Orang ini susah dapat syafaat hari ini. Falladzina yastaghitsuna bil adrihah. Mereka yang istighasah dengan adrihah, dengan kuburan-kuburan. Wabil awliya'i wabis salihin. Mereka yang istighasah dengan para wali dan orang-orang soleh. Wal amwat, ataupun orang yang telah mati. Aw yastaghitsuna bil ghaibin, orangnya masih hidup tapi jauh, gaib. Minal jin au bid syayatin. Lah kok disetarakan istighosah sama nabi sama jin, sama setan? Kullu hadza minan naw'il mamnu. Ini semua terlarang. Jadi apa kata dia? Orang-orang yang melakukan istighosah dengan kubur. Nah, teman-teman, saya nggak pernah kan mengatakan kita meminta ke kuburan. Ada nggak kalam saya begitu? La aqulu abadan wallahi. Ya, saya nggak pernah mengatakan itu. Tabarruk dengan kubur beda dengan meminta kepada kubur. Tuh. Kalau kita ala mereka kan kita bilang ayyuhal jahil, gitu ya. Kita nggak perlu kalam-kalam begitu. Nah, itu gaya-gaya lama itu. Itu waktu Syekh Albani, Tengkaramah, Syekh Al-Ghumari. Kita nggak mau menggunakan diksi begitu. Anda yang suuzon kepada kita, wahai ikhwatuna salafiyah, i'lamu, ya, ketahui bahwa kita ahlu sunnah Asy'ariyah dan pengikut mazhab yang 4 dan para tarekat sufi tidak pernah meminta kepada kubur. Ya, ada yang minta kubur, antum musyrik. Tapi tabarruk bil adriha, tabarruk bi kubur salihin, itu amrun akhar. Mengambil berkah. Oh, berkah itu enggak ada kecuali dari Allah. Loh, Nabi bilang dalam makanan ada berkah kok. Air hujan berkah kok dari langit, berkahan dari langit atau dari bumi. Berarti Allah itu narok berkah di banyak tempat. Kan jelaskan ayatnya yang sering dipakai oleh para khatib, seandainya mereka bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan seterusnya. Berarti Allah juga. Nah, ini yang harus diluruskan, ya. Yang harus diluruskan dari definisi mereka. Antum coba lihat bahwa Syekh Saleh Fauzan menganggap imam sufi kita namanya Busairi, pengarang apa? Burdah. Ta'rifun? Kita di sini pernah baca Burdah ya, Panji, ya? Benar, mana Panji? Pernah baca Burdah kita sini, ya? Awal-awal dulu.
Imam Al-Busiri itu murid dari Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi murid dari Abul Hasan Asy-Syadzili. Beliau menulis Burdah. Burdah itu bukan penyembahan kepada Nabi, itu cuma apa isinya? Ya, pujian, as-sana. Itu boleh-boleh aja, manaqibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Busiri itu punya satu kalam yang mereka ulang-ulang di semua kitab mereka, tapi mereka nggak talakikan kitab ini dari ahlinya, sehingga mereka buat terjemahan sendiri. Apa itu? Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwak inda hululil hadithil amam. Ya, begitu bacanya ya. Wahai makhluk yang sangat mulia. Ya. Mali man aludhu bihi siwak. Nah, kalau diterjemahkan secara bebas, tidak adalah bagiku tempat aku mengadu kepadamu, mengadu kepada selainmu. Aludhu, ya, siwak. Ketika terjadi satu kejadian, satu persoalan. Nah, kalimatnya menyebutkan apa? Man aludhu bihi. Man aludhu bihi siwak. Gak ada lagi, ya kayak kita bilang deh, Ridwan, saya gak punya tempat ngadu lagi kecuali ente gitu. Itu ngomong gitu gimana? Syirik gak? Ya, kalimatnya aludhu kok, aludhu. Apa kata dia? Ini dinukil sampai 3 bait ya. Alaysa hadha min akbari syirk? La yafham summa yahkum. Dia nggak mengerti maknanya, lalu dia hukumkan. Antum lihat, ini sekelas Syekh Shalih Fauzan. Gimana atba'nya, pengikutnya? Ya, imam kita dibilang musyrik, yang darah kita mendidih jadinya ya. Seperti dia, ketika kita kritik Syekh Shalih Fauzan, Albani, katanya marahnya juga begitu, ya nggak apa-apa, kita nggak ada masalah. Tapi kita nggak akan menanggapi dengan kalam-kalam qabih. Kenapa? Khawatir ente masih muslim. Sibabul muslim fusuk. Mencaci muslim itu fasik, maka kita nggak mau caci maki ente. Ya. Terus gimana? Kita kritik aja bahwa hadza laysa bisahih. Kita nggak bilang kok Syekh Shalih Fauzan rajulun min ahli nar mubtadi, kita nggak bilang gitu. Kita bilang kitabnya berbahaya. Ya kan? Berbahaya nggak nih? Berbahaya kalau begini. Maka antum lihat mulai dari Rabat sana ya. Mulai dari Tonja sampai Jakarta, sampai Papua, sampai Amerika, orang kalau sudah masuk Islam, belajar zikir, belajar mazhab, belajar akidah Ahlussunnah Asy'ariyah, belajar tarekat sufi, mesti baca Busiri, baca Burdah, musyrik semua dong. Antum bisa bayangkan akibat kalam ini. Akibat kalam ini bahaya enggak? Hadza syirk. Alaysa hadza min akbari syirk? Ini bahaya hal-hal seperti ini, ya. Jadi dia mengkhawatirkan kepada kita hal-hal yang bagi kita udah beres sebenarnya, kita nggak ada mempersoalkan itu. Nah, inilah yang mereka sebut dengan gerakan pembersihan tauhid. Mereka sendiri nggak beres tasawurnya, cara memahaminya nggak beres. Nah, dan ada yang lucu di sini teman-teman. Boleh nggak berdalil dengan hadis dhaif dalam bab akidah? Nggak boleh. Ini Muhammad bin Wahab, pengarang kitab Tauhid, berdalil untuk mengharamkan istighosah dengan selain Allah pakai dalil hadis Imam Tabrani. Padahal dalam rawinya, ya, apa kata hadisnya di situ? Innahu la yustaghasu bi, innama yustaghasu billah. Enggak boleh istighosah denganku, kata Nabi. Istighosah hanya boleh dengan Allah. Kita cek hadis ini riwayat Tabrani. Rawinya ada namanya Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah antum tahu kan yang belajar hadis? Itu rawi ketika kebakar rumahnya, terbakarlah kitabnya, maka riwayat dia asbahat dhaifah, kecuali riwayat-riwayat yang sebelum itu. Dan ini walaupun sebelum itu pun itu banyak ulama yang meragukan tawakuf. Jadi kalau sudah Ibnu Lahiyah mereka hati-hati. Bayangkan, nggak ada tuh komentar nih, nggak boleh pakai hadis dhaif. Ya nanti
silakan nanti Buya Zulfikar mengeksplorasi hadis-hadis dhaif yang ada di risalah Kitab Tauhidnya. Ya, nanti ketemu tuh banyak. Yang menahkik mereka sendiri, yang mentahrir mereka sendiri, tunjukin aja ya. Kita nggak usah mentahrir lagi. Baik. Nah, ini penting saya sampaikan teman-teman. Kenapa? Karena beberapa orang ya kok malah masih membela Syekh Shalih Fauzan, padahal dia bukan salafi. Ya, ini yang paling saya agak khawatirkan. Udah jelas Syekh Shalih Fauzan mengatakan hal seperti itu, kok masih dibela? Mentang-mentang sudah dipelajari di pesantrennya bertahun-tahun. Berarti sudah mentakdis dong, nggak boleh dikritik dong, anti kritik dong. Sejak kapan dalam ilmu keislaman itu kritik nggak boleh? Mundur mata. Sejak kapan itu terjadi? Nah, ini yang harus kita luruskan teman-teman dimuliakan Allah. Panas ya kepala kita ya. Ya, tutup dulu. Allahumma sholli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammad.